يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله إخوة وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan sehingga niat ki anni akumpulu ri anni tampaka tina maraing poro alassanakan salah satu kewajibanta, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan yang baik ini bisa menjadi pemberat timbangan bagi kita di hari akhirat nanti, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan juga keturunan kita. Allahumma amin. Baik, ikhwatu wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari di pertemuan yang telah berlalu tentang syarat salat, yaitu apa? Satrul aurah atau menggunakan perhiasan sebagai seorang muslim di dalam salat. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang syarat salat yang berikutnya. Disebutkan oleh para ulama di sini asyartus sabi' istiqbalul qiblah, yaitu syarat yang ketujuh di buku Zadul Masir yang saya pegang. Adapun kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi dalam kitabnya Manhajus Salikin, kata beliau, wa minha istiqbalul qiblati qala ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di antara syarat salat, kata beliau, adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kata para ulama, al-muradu bil qiblati al-Ka'bah. Yang dimaksud dengan kiblat itu adalah Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu disebut dengan kiblat? Karena manusia itu seluruhnya menghadap ke sana, memaksudkan dengan badan dan juga hatinya ke sana, makanya disebut dengan kiblat. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kenapa kok kita harus menghadap ke satu tempat, gitu kan? Kata beliau, wal hikmatu min dalik hiya ayyatajihal insanu bi badanihi ila mu'azzam bi amrillahi huwal bait. Hikmah di antara kenapa kita harus menghadap kiblat dengan badan kita, tidak lain dan tidak bukan, kata beliau, apa ini? Sara dzalika min akbari asbabil ittilaf, yaitu untuk menjaga persatuan. Coba misalnya kalau tidak ada satu kiblat, satu masjid ini barangkali banyak kiblatnya, niat delik kalau, niat delik wara, niat delik timur, sesuai dengan keinginan dia. Pun dingin-dinginnya saya delik kalau, delik rai kisi, kan begitu. Sehingga ditetapkan satu kiblat agar terjadi yang namanya al-i'tilaf, yaitu persatuan. Bisa dipahami ya? Jadi yang dimaksudkan dengan kiblat di sini adalah Ka'bah. Kenapa disebut dengan kiblat? Karena manusia menghadap menuju kepadanya. Baik. Menghadap kiblat, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syarat dengan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' kesepakatan kaum muslimin. Jadi kita tahu sumber hukum di dalam agama itu ada berapa? Ada tiga.
Yang 4 ini diperselisihkan oleh para ulama. Pertama Al-Quran, sunnah atau hadits, ijma' kesepakatan. Yang keempat itu qiyas. Menurut sebagian ulama yang lain adalah amalan penduduk Madinah. Tapi kebanyakan kita dengar qiyas ya. Jadi menghadap kiblat termasuk syarat itu berdasarkan Alkitab, Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Sehingga tidak ada yang meragukan. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, jelas tidak sah sholatnya. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Kemarin kita sudah bahas syarat. Apa itu syarat? Sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau dia tidak ada, maka amalan yang dipersyaratkan itu juga tidak ada. Gitu ya? Nah, baik. Apa dalilnya? Di sini disebutkan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram." Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, dan dari mana saja kamu keluar atau datang kepada solat itu, fawalli wajhaka shatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu menghadap arah Masjidil Haram, yaitu tadi apa? Ka'bah. Ini dalilnya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin salat, hadapkan wajah kalian menuju syatral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram itu sudah jelas ada Ka'bah. Baik, ini ayat di dalam Al-Qur'an. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, fakatsirun jiddan, sangat banyak. Di antara dalil-dalil itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumtum ila sholati fa asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblatah." Kata Nabi, kalau kalian hendak mendirikan salat, fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wastaqbilil qiblah, dan menghadaplah kiblat. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kaidah usul fikih, hukum asal perintah yaqtadil wujub, mengandung konsekuensi wajib. Ya, kayak misalnya polisi diperintah sama komandannya, laksanakan ini. Apa kira-kira? Komandan, ini wajib atau sunnah ini? Tapi mamin tu natabai. Sama dengan ini, hukum asal perintah dalam Al-Quran dan juga hadits itu wajib selama tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib tadi. Bisa dipahami? Tenaja aku terlalu lancar nih. Karena saya sudah bilang ya, berarti kalau pekan lalu itu pertama saya ngajar fikih, ini kedua kalinya ini. Jadi harap ditegur kalau terlalu lancar atau ada yang tidak dipahami. Baik. Itu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, wa ammal ijma'u faqad ajma'al ulama'u ala annahu syartun min syurutis shalah, kama naqalahu Ibnu Hazm fi maratibil ijma' wan Nawawi fil Majmu' wa Ibnu Rushd fi bidayatil mujtahid. Sumber hukum yang ketiga yang menetapkan bahwasanya menghadap kiblat itu termasuk syarat salat adalah ijma' para ulama. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma', juga Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini imam paling masyhurnya dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau mengatakan ini ijma', kesepakatan para ulama. Dan juga Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, kitab yang terkenal semua ini. Dan saya pun belum pernah membacanya. Kitab tinggi semua. Iya. Baik. Jadi menghadap kiblat ketika sholat merupakan syarat. Sholat itu tidak sah ketika datang dengan syarat ini. Kemudian jamaah sekalian, pembahasan berikutnya, kata para ulama, suqutul istiqbalil qiblah,
Meskipun dia adalah syarat untuk sahihnya salat, sahnya salat, ada beberapa keadaan diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Atau hukum atau syarat menghadap kiblat ini gugur ketika terjadi keadaan ini. Yang mana saja itu? Kata para ulama, fala tasihhu bidunihi illa li'ajizin. Tidak sah salat dengan tidak menghadap kiblat kecuali orang yang ajiz, orang yang tidak mampu. Orang yang memang dia tidak mampu menghadap kiblat. Di sini disebutkan contohnya, ka'ayyakuna maridhan la yastati'ul haraka wa laysa indahu ahadun yuwajjihuhu ila al-qiblah. Seperti orang yang sakit, tahu garing, natena tahu angkulen pagiling kalian nak delek mair kiblat kah? Misalnya tahu tua, alampan jama anakna, tunggalen mami ribalak misalnya, antama kiwat tua. Tena tahu nang pagiling kalian, tena tahu nak kulen na pagiling kalian. Maka itu kata para ulama boleh menghadap kemanapun wajahnya itu menghadap. Bisa dipahami? Jadi orang yang tidak mampu, orang yang sakit seperti tadi contohnya, dia boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullah mastata'tum. Bertakwa komange rikarai Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuanmu. Dalam ayat yang lainnya surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tena nasare ki beban kareng Allah Subhanahu wa taala kecuali yang kita mampu. Nah, anda sampai tena ki mampu, garri kita minto ni kuleng apa-apa. Apalagi pun na tahu tua misalnya, tua sekali nih. Bahkan anak-anak pun cucu misalnya. Nah ternyata iris sampai nanti nampak giling, dia boleh sholat kemanapun badannya itu menghadap. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian keadaan yang kedua, kata para ulama adalah mutanaffil wa mutanaffilin rakibin sa'irin fis safar, yaitu orang yang melaksanakan sholat sunnah ketika dalam keadaan berkendara di dalam safar. Jadi di atas kendaraan ini, di atas kendaraan, kan kendaraan itu terkadang kita membelakangi kiblat, terkadang kiblat di kiri, terkadang kiblat di kanan, kan oto. Ekko-ekko doang. Syaratnya ada dua jamaah. Yang pertama, dia dalam keadaan berkendara, rate oto memang tommi. Yang kedua, dia dalam keadaan safar. Safar, orang yang melakukan perjalanan jauh secara urf di masyarakat. Jadi misalnya pun anda tahu matuangin mari limbung, rate motor kena bantawa, tekin kanai sampai rate motor mah deh tidak sah. Jadi syaratnya ada dua, berkendara, safar ya, safar. Baru dia boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian jamaah sekalian, ini pun dipersyaratkan sholat sunnah saja. Adapun sholat maktubah, sholat yang wajib tidak. Jadi cuma sholat sunnah. Bisa dipahami? Jadi orang yang berkendara melakukan safar cuma sholat sunnah. Ini syaratnya. Ini keadaan kedua, orang-orang yang tidak wajib menghadap kiblat. Bisa dipahami? Kamu tahu tak duduk ngasing kita. Boleh kata teman tu tak duduk, nak kita duduk kan? Yang ketiga adalah ishtidadul harbi lima jaa 'inda al-Bukhari an-Nafi' 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Adalah tatkala perang itu berkecamuk. Jadi bundu kita Nah ini dulu kan sering bunduk-bunduk. Sekarang kita tidak dapatkan itu. Alhamdulillah, nikmat keamanan dari Allah.
Kalau nak kasih lagi Allah nikmat keamanan begini, jangan lagi berbuat kekacauan, busur-busur tahu kiri kanan, ya ki. Dulu orang berperang, ketika mereka berperang terkadang waktu sholat masuk, akhirnya mereka sambil berperang sambil sholat, menghindari nitik bagi misalnya menghindarkan lari. Akhirnya dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, ini 3 keadaan seseorang dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Selain 3 keadaan ini, tidak sah salat seseorang kalau tidak menghadap kiblat. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Ngino ngarung. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya, halil kiblatu fi ainiha atau fi jihatiha. Menghadap kiblat itu apakah memang langsung kepada zatnya Ka'bah atau cukup kita mengarah ke sana? Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, jadi apakah lurusnya ini harus betul-betul pas dengan Ka'bah atau yang penting ada kalau meskipun andrene kirimat tuangi. Kalau dikit. Kebiasaan itu. Atau cukup kita kalau yang penting ada kalau ki. Nah, ini pertanyaan. Baik. Kata para ulama, Ja'a al-ijma'u ala anna man 'ayana al-Ka'bata wajaba 'alaihi istiqbaluha. Ijma' para ulama, bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib dia betul-betul pas menghadap Ka'bah. Nah, ini bagi orang-orang yang haji umrah, nah ciri ki Ka'bah dalek karena tenak kule miring. Pokoknya harus ada lemari Ka'bah ya. Kapan dia miring? Misalnya nek Ka'bah nek dalam majlis sampai tidak sah salatnya. Bisa dipahami? Ini ijma'. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, "Tsumma in kana mu'ayyinan lil Ka'bah fa faradahu lis-salati ila 'ainiha la na'lamu fihi khilaf." Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bagi orang-orang yang melihat Ka'bah itu wajib menghadap Ka'bah tadi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita tidak lihat Ka'bah? Kata minne mah contohnya orang Indonesia. Tena di sini Ka'bah ya. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama, tetapi saya tidak perlu sebutkan, cukup langsung yang dikuatkan saja oleh guru-guru kami adalah pendapatnya jumhur para ulama. Jumhur artinya kebanyakan para ulama gitu kan. Jamahir, jumhur, kebanyakan para ulama. Kata penulis kitab, fadhahaba jamaahirul ulama'i ila annahu mustaqbilu jihatal Ka'bah. Jumhur para ulama mereka mengatakan cukup menghadap arahnya Ka'bah. Cukup arahnya Ka'bah, tidak mesti harus pas. Yang penting arahnya Ka'bah. Iya. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi nomor 342. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun." Apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini hadits untuk orang yang tinggal di Madinah dulu. Jadi kan Madinah itu di arah utaranya Ka'bah. Jadi misalnya Ka'bah, di sini Madinah. Kata Nabi, apa yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Berarti ini timur, ini barat, gitu kan? Utara, selatan. Madinah di utara, Ka'bah, Mekah di selatan. Antara timur dan barat. Berarti semua yang menghadap ke sini itulah kiblat. Bisa dipahami? Bisa Ini pendapat dari jumhur
para ulama. Sehingga kata para ulama yang lainnya, kalau kita bengkok misalnya sedikit daripada arah kiblat tidak ada masalah. Nah, inilah mungkin jawaban bagi orang-orang yang sering bertengkar gara-gara kiblat. Seperti di kampung saya ketika saya mau imam, Allah pada delek ya raki sikit dek barang-barang dah. Barang-barang aja pun tebang kene. Tidak perlu. Kalau sedikit tidak ada masalah ya. Yang penting menghadap arah kiblat, karena kan kita tidak tahu yang mana titik pasnya. Orang yang menggunakan kompas itu juga cuma perkiraan gitu kan Pak. Cuma perkiraan, tidak ada yang pas kecuali pun dengan lekiban dan apa kur kalau iya. Seperti itu. Oleh karenanya para ulama mengatakan itu masyaqqah. Itu masyaqqah. Sebagaimana perkataan Muhammad ibn al-Qadi Abu Ya'la. Beliau mengatakan wa fi taklifil aini masyaqqah. Kalau dibebankan harus pas titiknya, harus Ka'bah, itu masyaqqah, memberatkan umat. Memberatkan umat ya. Li'annahu amru yaduk wa yakhfa, karena dia adalah perkara yang betul-betul mendetail dan tersembunyi gitu kan. Iya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada agama itu kesempitan, kesulitan. Ini bagusnya agama kita, tidak diberikan kesulitan. Sehingga kalau memang kita harus pas gitu, apalagi nak besar-besar itu memberatkan. Cukup arahnya saja. Bisa dibaca ini? Jadi pun misalnya pantaran keretanya, tema kingele kumpas nah. Cukup arahnya. Arah kiblat. Baik, bisa dipahami? Jadi menghadap kiblat ada dua. Orang yang melihat Ka'bah secara langsung wajib menghadap Ka'bah. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah cukup arahnya saja. Kisah itu arah. Asal kasaran arah Pak. Dalil kan di depan. Ya menjawab. Kita mengerti insyaallah ni. Tujuan Nabi penujuanna. Yang menjawab kapang. Yang penting mengerti jadi. Baik. Muncul pertanyaan kembali, bagaimana hukumnya kalau kita sudah sholat tetapi tidak menghadap kiblat? Jadi sambayang ternyata tidak menghadap kiblat, lebak sambayang, napa wang kita wasala kideng. Ngapa nak dekat timur kat harusnya kalau ki. Nah, ini bagaimana hukum sholatnya orang yang seperti itu? Bisa dipahami pertanyaannya? Kalau pertanyaannya dipahami itu jawabannya nanti bisa juga dipahami. Gitu. Jadi as-sambayang ternyata salah kiblat ki. Lebak sambayang, nampani pawang arah kiblat yang sebenarnya. Ini terkadang terjadi. Apalagi bagi orang-orang di kota, ya di apartemen misalnya hotel, terkadang begitu. Bisa dipahami? Maka di sini kata para ulama, wa hadhil mas'alatu tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, man shalla ila ghairil qiblati min ghairi ijtihadin hamalahu ala dhalik. Siapa yang salat dan dia tidak menghadap kiblat dan dia juga tidak berusaha mencari kiblat, pokoknya langsung disambayang, bangun itin roh, langsung ditakbir Allahu Akbar misalnya, nampak salah kiblat, maka kata para ulama, fa salatuhu ghairu majzi'atin bil ittifaq, salatnya itu tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama Ibnu Abdul Bar, ulama besar dalam mazhab Malikiyah, dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau mengatakan ajma'u ala annahu man shalla ila ghairil qiblati min ghairi ijtihadin
hamalahu ala dhalika anna salatahu ghairu majzi'atin anhu wa alaihi i'adatuha ila al-qiblah. Para ulama sepakat bahwasanya inaina muas-sambayang menghadap kepada selain kiblat tanpa ada ijtihad sebelumnya. Tena na berusaha aboya arah kiblat, tena na kutanang, tena tonna na cini ki tanda-tandaya, qarinahnya. Qarina itu indikasi, tanda-tandana. Langsung ditakbiri as-sambayang, maka salatnya itu tidak sah. Wa alaihi al-i'adah, wajib diulang. Jadi punna diulangi, apa namanya? Sudah salat dipauangi, salaki langsung dia ulang salatnya karena tidak sah. Bagi orang yang tidak ada ijtihad, tidak ada usaha untuk mencari tahu kiblat sebelumnya. Kalian dipahami? Ini aja kalian cari dulu di insyaallah. Ini aja. Baik. Bagi yang kedua, man shalla ila ghairil qiblati ba'da ijtihad minhu. Dia salat ternyata tidak menghadap kiblat. Tapi dia sudah bersusah payah untuk mencari tahu sebelumnya. Dia sudah berusaha mencari tahu. Aku tak nang mengiri tahu. Atau dia melihat tanda-tanda dengan melihat langit. Atau pokoknya berusaha. Maka para ulama berbeda pendapat di sini. Berbeda pendapat ke dalam dua pendapat. Tapi kita langsung sebutkan saja ya. Pendapat jumhur yang tentunya lebih selamat ya. Pendapat jumhur para ulama, kata penulis kitab fadhahaba jamaahirul ulama'i ila sihhatis sholati. Ternyata jumhur para ulama berpendapat salatnya itu sah. Salatnya sah meskipun tidak menghadap kiblat, dengan catatan dia sudah berusaha untuk mencari tahu arah kiblat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Yaitu bainaman nasu fi salati subhi bi Quba id ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi al-laila wa qad amara an yastaqbila al-Ka'bah fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila asy-syam fastadaru ila al-Ka'bati. Di mana manusia pada saat itu salat subuh di Masjid Quba namanya. Masjid Quba. Masjid Quba di Quba. Sementara sedang sholat datang orang ya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Maka mereka langsung fastadaru ilal Ka'bah. Yang sebelumnya menghadap ke sana karena tadi contohnya di sini Mekah, di sini Madinah. Kiblat dulu di Baitul Maqdis, pertamanya Palestina. Di sana lagi. Jadi orang salat subuh di Kuba waktu itu menghadap ke sana. Kemudian datang orang ini mengatakan Rasulullah menyuruh kita menghadap kiblat. Akhirnya yang tadinya menghadap ke sana diputar gini. Nah, sisi pendalilannya di sini kata para ulama, inna ahla Quba lamma sallu awwala tilka as-salati ila al-qiblati limansukhatin jahilina bi wujubi at-tahawul anha wa ajza anhu ma'a dhalika haitsu lam yu'maru bil i'adah. Mereka tidak tahu sebelumnya. Mereka sedang sudah salat ini menghadap kepada selain kiblat. Membelakangi kiblat malah. Ya, mereka tidak tahu. Kemudian ternyata sholatnya mereka itu tidak diperintah untuk diulangi. Berarti sholatnya sah. Gitu. Bisa dipahami? Baik. Di sini banyak dalilnya. Cuma langsung saja kita katakan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dan juga ini pendapat yang dipilih oleh guru kami
yaitu salatnya orang yang menghadap kepada selain kiblat sebelumnya sudah berusaha untuk mencari tahu, salatnya sah. Tidak perlu diulangi. Ya. Tidak perlu diulangi. Baik. Mungkin kita luaskan sedikit, tidak apa-apa. Ada juga pendapat yang mengatakan diulangi. Pendapat ini ya. Ya, tiba-tiba hilang di buku saya ini catatannya. Yang jelas ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi jumhur para ulama mengatakan salatnya sah. Gitu ya, salatnya sah. Pendapat lain mengatakan salatnya juga tidak sah, harus diulang juga. Ya, salatnya tidak sah. Kalau kita memilih pendapat yang kedua ini, itu juga dirinci lagi. Kalau memang batal juga sholatnya, harus diulang. Iya. Ada juga kapan diulang sholat itu, gitu kan? Kapan diulang sholatnya? Iya. Sehingga kalau kita memilih pendapat ini, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dan Al-Mughirah harus diulang secara mutlak. Harus diulang secara mutlak. Baik itu waktunya masih ada ataupun waktunya sudah habis. Ya, ini yang pertama, diulang secara mutlak, baik waktunya masih ada ataupun sudah tidak ada. Kemudian Imam Al-Hasan dan juga Imam Az-Zuhri, begitu pula Imam Malik dan Al-Auza'i, beliau mengatakan kalau waktunya masih ada diulang. Tetapi kalau waktunya sudah habis tidak perlu diulang. Nah ini hanya saja tadi kita memilih pendapat jumhur tidak perlu diulang. Kalaupun harus diulang, dirinci lagi. Kalau waktunya masih ada, diulang. Kalau tidak diulang. Atau kalau pendapat pertama, diulang secara mutlak. Baik waktunya masih ada ataupun sudah tidak ada. Ribet ya. Ya, sehingga memilih pendapat jumhur ini, Masya Allah, tidak perlu diulang ya. Tidak perlu diulang karena sholatnya sah. Baik. Selesai pembahasan tentang menghadap kiblat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah taala. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang, itu datanya dari kami, dan apabila ada yang benar, itu datanya dari Allah dan Rasulnya. Kita murojaah sedikit ya. Jadi menghadap kiblat termasuk syarat atau bukan? Syarat. Apa dalilnya? Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'. Siapa saja yang boleh tidak menghadap kiblat?
Orang yang tidak mampu, contohnya orang sakit, orang tua renta dan sejenis-jenis, intinya tidak mampu. Yang kedua ketika sedang perang atau lagi banjir, atau misalnya lagi kebakaran, lagi sholat ada kebakaran, lari. Ya, tidak ada masalah, ya. Itu contoh-contohnya, karena peran tadi cuma contoh. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat sunnah ketika sedang safar atau melakukan rihlah atau perjalanan jauh. Kemudian menghadap kiblat terbagi menjadi dua tadi. Yang melihat Ka'bah secara langsung berarti wajib menghadap Ka'bah atau kiblat. Yang tidak melihat Ka'bah cukup arahnya saja, masya Allah. Hukum sholat yang tidak menghadap kiblat tadi ada dua juga. Kalau dia tidak beristihad sama sekali, maka sholatnya tidak sah dan dia harus diulang. Sholatnya tidak sah, harus diulang. Kemudian kedua, kalau misalkan dia sudah berusaha atau sudah beristihad, maka misal dia dikembalikan lagi dan sama orang, maka untuk ulama itu sholat tetap sah. Itu terdapat itu oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam dan dari hadis berhubungan. Oh, masya Allah, tayyib, barakallah. Itu ya yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Ya, kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.